Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak pernah kamu duga sosok ini datang mencarimu. Yang tak pernah kamu duga sosok ini datang mencarimu. Sora akan selalu ingatin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu. Energi dari seseorang yang tak pernah kamu duga datang mencari kamu ya. Sosok ini. Ada raining and chasing ya. Kalau Sora lihat ya, hubungan kalian itu memang polanya itu kejar mengejar ya. Ada yang hilang timbul, ada yang kejar mengejar gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak pengen jauh susah, pengen deket tapi kok selalu ada kendala ya teman-teman. Jadi kayak maju mundur gitu ya. Dan sangat mungkin ini adalah sosok twin flame kamu atau api kembar kamu ya. Jadi ya, tapi mungkin karena sudah terlalu sering dia maju mundur, keluar masuk gitu ya. Kamu jadi mungkin sudah yang kayak udahlah gitu ya. Dia juga belum tentu akan mencari aku lagi, belum tentu dia sebutuh itu sama aku dan sebagainya teman-teman. Karena Sora di sini juga merasakan banyak dari energi yang namanya lari itu kan capek ya. Gitu ya. Kejar mengejar itu melelahkan ya, draining secara energi, secara emosional teman-teman ya. Hubungan ini ada filial love ya. Jadi hubungan ini tuh memang ya, awalnya itu adalah sebuah pertemanan atau sebuah persahabatan teman-teman ya. Atau memang kamu memperlakukan dia bukan cuma sebagai pasangan tapi juga seorang teman ya, mendengarkan curhatannya, memberikan dukungan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget ya, awalnya romantisme itu sebenarnya nggak cukup timbul gitu loh ya, cuman karena sering bersama-sama, sering cerita, akhirnya perasaan itu tumbuh teman-teman ya. A lost case, karena kamu sudah terlalu banyak sakit yang tadi Sora udah bilang, sudah terlalu banyak sedih dengan hubungannya tidak jelas ini, yang dia ngilang-ngilang. Kalau Sora lihat kamu tuh banyak yang sudah patah harapan gitu ya, dalam tanda kutip mungkin patah harapan, sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah kayak let go gitu ya. Kamu akhirnya kayak ya sudah, kamu berfokus untuk memperbaiki diri kamu fokus untuk kehidupan kamu sendiri karena kamu sudah tidak lagi mengejar dia, karena kamu mungkin capek ya dengan pola yang tadi Sora udah bilang berulang teman-teman ya. Makanya nggak terduga nih, kok kamu nggak cari dia, dia sekarang cari kamu ya. Kenapa sih dia itu cari kamu? Ada energi kecemburuan. Dia itu cemburu atau ada ngambeknya. Kenapa kok sekarang kamu cuek, kamu nggak nyari dia lagi gitu ya teman-teman. Atau dia merasakan atau dia tahu atau dia dengar, pokoknya intinya kamu mungkin sudah mulai move on. Ada seseorang yang baru ya, atau ada seseorang yang sedang mendekati kamu. Nah itu dia tidak siap kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Karena ada energi attachment. Secara energi dia masih sangat terikat sama kamu ya. Dia masih terikat sama kamu. Terikat ini karena sangat-sangat mungkin butuh kamu, atau adiktif ya, atau kecanduan sama kamu, atau sangat dependable atau bergantung sama kamu teman-teman ya. Ini orangnya. Sebelumnya orang ini mungkin saja unawakened ya. Orang ini mungkin saja sebelumnya tidak sadar tentang bagaimana perasaan kalian, bagaimana hubungan kalian yang sebenarnya itu seperti apa, kayak gitu ya. Koneksi kalian seperti apa. Dia mungkin belum benar-benar mendalami dan memahami perasaan dia sendiri, belum tersadar betapa mungkin kalian itu punya koneksi istimewa. Yang tadi Sora udah bilang ada koneksi api kembar di sini ya. Dan sebelumnya masih kayak banyak denial, bener nggak ya? Gitu loh ya, hubungan ini benar nggak ya, nyata nggak ya gitu loh ya. Nah ketidaksadaran dia itu juga yang membuat dinamika dalam hubungan ini itu besar. Namun
sekarang dia tuh benar-benar tersadar kalau ada energi koneksi yang sangat intens, sangat kuat, ada energi tarik-menarik, ada so-called love ya. Jadi ada energi keterbutuhan sama kamu, kuat sekali ya. Dia tertarik sama kamu, terpanggil untuk mencari kamu lagi, menghubungi kamu dan sebagainya ya. Karena sebelumnya kalian tuh banyak diem-dieman, waiting game ya. Dia nunggu mungkin kamu bergerak ya, kamu juga menunggu dia mungkin bergerak. Tapi karena dia nggak bergerak, kamu udah ikhlaskan. Nah, tapi dia sekarang bertanya-tanya, kok kamu nggak cari aku ya, gitu loh. Dan sekarang dia sudah seperti tidak tahan lagi untuk terus-terusan nunggu, gitu loh. Karena sudah lama nunggu kan. Dan perasaan itu semakin intens, ada kerinduan, ada perasaan nggak ikhlas untuk melihat go kamu. Teman-teman kalian itu punya pergesekan ego di sana. Ya, ego yang mungkin menjadi satu situasi yang rumit di antara kalian. Ada ego driven ya. Jadi orang ini ego. Ya, dia itu mungkin banyak hal yang dia tutupin. Terus juga mungkin di sini terlalu banyak ketakutan kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan dia itu mungkin susah sekali minta maaf. Ya, meskipun dia salah, ya teman-teman. Kalau suara lihat di sini, ada yang dia tuh takut untuk minta maaf, teman-teman. Ya, atau dia itu tidak mau mengakui kesalahan dia, atau yang gaslighting, ya. Kok dia yang salah, tapi kamu yang minta maaf gitu loh. Ya, itu bisa ya. Jadi seolah-olah dia yang dia pelaku, tapi seolah-olah dia korbannya. Itu ada, ya. Dan kekecewaan lain, teman-teman. Lalu di sini ada false hope ya. Kalau suara lihat di sini ada energi di mana kamu juga kecewa karena dia memberikan harapan-harapan palsu ya. Mungkin perilaku atau hal-hal yang sudah dia janjikan itu tidak dia lakukan ya. Jadi ada energi kekecewaan yang besar ya, teman-teman ya. Makanya kamu ada energi kecewa sama dia, teman-teman ya. Tuh. Apalagi ada seseorang yang cheating heart, ada seseorang yang pengkhianatan hati. Ternyata mungkin diam-diam ngelirik yang lain, ternyata mungkin dia ada orang yang lain selain kamu ya. Di hatinya dia gitu ya, walaupun belum tentu untuk diseriusin ya. Jadi kadang-kadang orang itu suka kepo, penasaran, iseng-iseng yang bawa jadi petaka. Intinya adalah ada energi di mana orang ini mungkin ada yang pengkhianatan. Ini adalah sebuah energi di mana ya orang ini dia yang salah juga ya, teman-teman. Kamu udah kecewa juga karena dia mengkhianati kamu. Mungkin kamu merasa solusi terbaiknya adalah menyudahi hubungan ini, karena kamu semakin tersadar, oh aku sebaiknya mencintai diriku, mengutamakan orang yang menyayangi aku ya. Ada soul activation. Tapi di satu sisi lain, ketika kamu sudah diem juga, akhirnya mendiamkan dia, di sanalah jiwanya baru tersadar bahwa dia kehilangan orang yang sangat penting. Dan di sini dia kehilangan banyak kebahagiaan, teman-teman. Ya, dia kehilangan banyak kebahagiaan sehingga sangat mungkin banget dia merasa kayak moodnya itu nggak happy. Ya, itu sangat mungkin. Kita lihat siapa sih orang ini. Teman-teman, orang ini memang manja ya, dan dia tuh sudah suka sama kamu, atau kalian menjalin hubungan tuh dari cinta pada pandangan pertama atau dari awal ya, teman-teman. Orangnya bisa demanding, kamu juga sangat memanjakan dia dan memberikan dan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya buat dia. Orang yang sangat sibuk, penuh dengan keterburu-buruan, bisa saja tidak sabaran ya, maunya semuanya serba cepat gitu ya, teman-teman. Serba cepat, dinamis, berapi-api orangnya. Orangnya juga ada beberapa yang cenderung kaku ya, cenderung kaku, konvensional itu ada ya. Ada yang kaku, konvensional, sangat memegang teguh apa yang dia percayai ya. Kalau suara lihat, jadi ada sifat-sifat yang kayak bukan diktator ya, tapi lebih kayak ya kamu sebaiknya ikutin aku gitu ya, teman-teman. Orang ini itu juga cenderung sangat-sangat berhati-hati, atau orang yang berhati-hati dalam segi keuangan, mengatur keuangan secara menyeluruh, teman-teman.
Dan dibalik sikap diamnya, orangnya itu penuh dengan kemisteriusan, ya. Dan sangat mungkin secara koneksi dia terhubung sama kamu, ya, secara intuisi, ya. Dan sangat mungkin sekali orang ini cenderung diam, tapi ternyata banyak yang dia sembunyikan, ya, karena misteri. Kita lihat, selain ada yang tadi Sora sudah sebutkan dan jelaskan tadi, adakah tambahan-tambahan lain dari masalah dalam hubungan ini? Ingat ya teman-teman, Sora sudah tekankan bahwa tidak seluruh pembacaan ini untuk kamu, bisa saja cuma berapa persen. Intinya tidak semua kartu ini mungkin untuk kamu, ya. Disesuaikan. Apakah ada masalah lain? Teman-teman, ini adalah masalah pergerakan. Selain dia mungkin ada yang lain, ada ego, dia nggak mau minta maaf, kejar mengejar, harapan palsu. Di sini juga mungkin sekali ada pergerakan yang istilahnya tuh usaha kek, inisiatif kek, gitu ya, effort kek. Nah, si kek ini yang mungkin tidak kamu dapatkan, kamu berharap dong dia bisa inisiasi dong, ya, gitu loh. Apalagi kalau dia divine maskulin, ya, namanya divine feminine itu banyak yang menunggu dia yang bergerak, gitu. Dan orang ini masih banyak banget belum selesai dengan ikatan-ikatan keduniawian, ketamakan, kesombongan, keterikatan terhadap hawa nafsu, ya, cinta terhadap power dan sebagainya, ya. Jadi dia tuh terikat sama sikap-sikap negatif itu yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan. Orang tuh kalau tamak misalnya, itu nggak cuma soal barang, bisa soal makanan, bisa soal kekuasaan, dan sebagainya. Teman-teman, kenapa sih dia baru mencari kamu sekarang? Karena ini adalah waktu yang paling tepat untuk lebih bisa memahami atau mungkin untuk mengolah apa yang terjadi, teman-teman, ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan ajaib lah, ya, dalam tanda kutip, karena orang ini tuh hampir kamu tuh susah percaya kalau orang ini tuh bisa tersadarkan, teman-teman, ya. Energi twin flame yang mengalami periode-periode kegelapan, ya. Dia mungkin saja pernah mengalami periode kegelapan, perasaan kesepian, perasaan kosong, perasaan kehampaan, perasaan kebingungan, ya. Dan kayak semesta itu mengarahkan dia, banyak kasih dia petunjuk, banyak kasih dia arahan, gitu ya. Misi jiwa dia itu sebenarnya seperti apa, bagaimana seharusnya menjalankan hubungan dengan kamu, ya teman-teman. Dan di saat penuh dengan kegelapan itu, dia ada energi kerinduan, dia merasa butuh dukungan kamu, dan di sanalah dia merasakan bahwa dia itu tidak mau kehilangan kamu, ya. Karena sudah sampai ke titik tertinggi di mana dia sangat resah, sangat gelisah, ya, dengan perpisahan ini. Sudah memuncak, gitu ya, segala kerinduan dia sama kamu, ya teman-teman. Karena memang dia tuh butuh seseorang yang selalu ada untuk dia, selalu siap untuk dia, baik secara energi, secara waktu, secara banyak hal. Teman-teman tuh nggak gampang loh, ya. Manusia semakin kesini itu semakin mengutamakan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang available, yang selalu ada, selalu siap. Itu enggak. Sering yang kayak janjian dulu ya, entar dulu ya, ini itu loh, ya. Oke. Ada sebuah energi dorongan untuk breakthrough, ya. Your connection is going through a big transformation. Jadi ada transformasi besar di sini, teman-teman. Sesuatu yang mungkin kamu tidak pernah sangka sebelumnya, ya. Kalau orang ini bisa ada perubahan. Karena energi penyesalannya sangat besar atas apa yang sudah terjadi, teman-teman, di antara kalian. Karena inilah saatnya dia mencari kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Pertemuan dengan kamu tuh membawa sebenarnya banyak konflik batin, ya. Oke, orang ini sebelumnya itu banyak tidak yakin sama kekuatan cinta sejati, tidak banyak mengerti soal perasaan. Kamu tuh kayak menggetarkan dirinya dia dan kesadarannya dia, ya. Dan sekarang
ya. Dia merasa bahwa dia nggak tahu kenapa dia masih sangat penasaran sama kamu, mau tahu soal kamu, ya. Dia juga belum tahu bagaimana hubungan kalian akan ke depannya seperti apa, tapi yang pasti dia itu kayak belum bisa let go kamu. Karena memang yang dia rasakan adalah koneksi yang sangat mendalam, ya. Dan dia merasakan kamu adalah memang energi yang paling spesial, yang paling sempurna untuk dia. Di sini ada Two of Cups, ada energi soulmate, ya, melengkapi energi twin flame. Kalau Sora lihat di sini ada energi seseorang yang kepingin rekonsiliasi, ya, Six of Cups, ya, pingin mengulang kenangan kembali, rekonsiliasi, karena dia pingin mengulang semua masa-masa indah di antara kalian, ya. Karena memang cuman kamu yang bisa mengerti perasaan dia, mungkin tanpa dia bilang banyak, ya. Dan kamu tuh sangat memberikan dia energi kehangatan, ya. Secara emosional kamu, ya, seseorang yang paling bisa memenuhi dirinya dia. Dan kamu adalah energi dari seseorang yang membuat dia merasa optimis sama kehidupan, ya. Terus habis itu kamu juga kasih dia energi-energi positif, ya. Ada Queen of Wands, energi penggerak. Dia itu ada energi ketakutan sebenarnya, insecure sebenarnya sepenuhnya untuk bisa mempertahankan kamu, karena mungkin ada yang masih berjuang, ya, dalam banyak hal. Kesiapan mental, kesiapan pikiran, kesiapan finansial, ya. Meskipun dia tuh tipe yang jaim, kalau ada perasaan pun ditahan-tahan sama dia, ya. Dan orang ini di masa lalu pernah, ya, mengalami dikhianati, pernah mengalami dikecewakan sama orang yang dia sayang. Makanya kan Sora udah bilang, orang itu kalau jadi korban, ya, kalau dia nggak bijak dia akan jadi pelaku. Itu yang terjadi, teman-teman, ya. Pernah tahu kan cerita-cerita korban-korban pelecehan seksual misalnya, dia kalau nggak diobatin dengan benar dan responnya nggak tepat, dia pas udah besarnya ya jadi pelaku, ya. Itu kenyataan. Orang ini memang sangat-sangat sensitif, ya. Sebenarnya orang ini punya banyak luka batin yang perlu diolah, makanya kesalahan kamu sedikit saja sangat-sangat sensitif. Dan orang ini sedang menstabilkan antara keuangan dan finansial dia. Yang pasti dia itu sangat kangen, rindu untuk banyak menghabiskan waktu sama kamu. Jadi dia mencari kamu, kan? Kita lihat ke depannya hubungan kalian akan jadi seperti apa. Oke, teman-teman, ada energi yang semakin dia ketergantungan sama kamu, ya. Sebenarnya ketergantungan itu pasti ada lah, ya, dalam satu relationship. Tapi hati-hati kalau menjadi terlalu posesif, ya. Dan di sini ada energi dia pengen mengulang memori sama kamu. Jadi jelas, ya, ini energi rekonsiliasinya sangat-sangat kuat, ya. Meskipun dia maju mundur, ya, makanya dia mencari kamu secara perlahan, itu, ya. Apakah hubungan ini baik ketika berakhir sama-sama? Teman-teman, kamu akan memulai jadi temenan dulu aja, ya, kalau dari kartunya Sora. Jadi lebih kayak menjalin persahabatan lagi. Nanti ketika persahabatan sudah lebih stabil, baru nanti bisa masuk ke yang lebih jauh lagi. Ya, tuh. Karena memang dari kartunya Sora lebih baik untuk saat ini ketika kembali pun, ya, walaupun ada rekonsiliasi, tapi lebih kepada menjalin hubungan lagi sebagai teman sambil membangun lagi dari awal. Karena kan kamu udah tahu ceritanya bahwa orang ini masih harus diproses, ya, masih butuh seimbang. Jadi ketika kembali pun dia akan mencoba mungkin masuk pelan-pelan. Jadi nggak usah, memang disarankan nggak pernah, ya, Sora nggak pernah saranin terburu-buru, karena biasa kalau terburu-buru itu sesuatunya bisa jadi nggak baik, gitu, ya. Nasihat buat kamu, teman-teman, mungkin banyak badai yang datang, ya, tapi ada yang namanya keajaiban. Jadi pembacaan hari ini hanya untuk kamu yang punya satu keyakinan bahwa kapal yang paling hancur pun tetap bisa dibangun kembali dan berlayar kalau kamu punya satu keyakinan. Jadi buat kalian yang tapi Kak, dia udah nikah tuh sama orang ketiganya, ya udah, berarti pembacaan ini bukan buat kamu, kan simpelnya gitu, bener nggak? Atau Kak, tapi masa mungkin nggak sih dia kayak gitu? Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kamu merasa dari awal pesimisme, atau kamu nggak merasa
dapetin energi dari pembacaan ini, mungkin ini bukan buat kamu. Tapi Sora yakin yang lain juga bisa. Sora yakin banget pasti ada yang lain yang bisa merasakan koneksi sama bacaan ini dan merasa bahwa bacaan ini untuk dia. Itu aja dari Sora. Sora tidak pernah memaksakan kepercayaan atau tidak memaksakan kamu harus terima kartunya Sora. Ya, tapi nggak usah marah-marah juga, ya. Oke. Energi astrologi yang terungkap di pembacaan ini banyak banget dari energi water signs ya. Cancer, Scorpio, Pisces itu nomor 1. Lalu banyak dari air signs, Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan terakhir dari fire signs, Leo. Lalu ada Aries dan Sagittarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Teman-teman, kemarin aku ditegorin, Sora katanya alfabetnya cepet banget sih. Teman-teman, kalau aku udah ngitung 1, 2, 3 pause, aku angkat, itu artinya tekan layar handphonenya. Supaya pas aku lagi angkat, kamu bisa kelihatan jelas. Atau bisa kamu nih, ini kan layar handphone nih, diginiin, nanti dia zoom, oke. Teman-teman yang kepingin beli kartu tarot, pingin belajar tarot, boleh. Kalau memang mau, yang mau baca bazi juga bisa. Buat kalian yang merasa pingin tahu jalan hidupnya dengan lebih tepat, oke. F, V, Y, U, V, H, U, F, K, Z, M, M, T, Y, K, G, L. 1, 2, 3, pause. Nah, tekan nih lahirnya, tuh, gitu, oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Ayo di ramein gitu ya. Aku bingung ya, kalau yang malam itu jauh lebih rame daripada yang sore gitu loh. Apa aku uploadnya di satu channel aja? Gimana menurut kalian? Ya, kalau ini channel yang nggak berkembang, apa aku harus tetap fokus ke satu channel aja? Kalian boleh kasih komentar. Ramein ya, karena bedanya bisa 2 kali lipat. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.